Shalom warga kerajaan, betapa pentingnya kita menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karena Dia tidak akan menangguhkan. Karena waktunya adalah waktu kairos Tuhan, bukan waktu kita. Banyak orang sekarang berkata Tuhan datang tahun 33, yang bilang 32, yang bilang 30. Bagi Rasul Paulus, kau bisa malam hari ini datang. Persiapkan dirimu, jangan bilang Belanda masih jauh. Oke? Di dalam firman Tuhan baru saja mengalami kemenangan terbesar dan paling spektakuler. Bagaimana Firaun dan para tentaranya dikubur hidup-hidup. Dan mereka naikkan puji-pujian dipimpin oleh Miriam. Dia ngambil tamberinnya. Dan seluruh rakyat, ya 2-3 juta orang baru melihat. Tetapi saya mau beritahu, seharusnya mereka sebelum menyeberang Laut Teberau, di sanalah mereka bersorak-sorai. Ketika semuanya gelap, dan ketika itu ada terang di Israel, gelap di bidang Firaun. Dan pada saat mereka dikejar dalam ketakutan, waktu terbaik untuk memuji Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah lewat itu, dan mereka sudah lupa. Memang manusia ini pelupa, saudara. Baru kemarin mereka menari-nari memuji Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu paling dahsyat. Firaun dikubur hidup-hidup. Mereka cuma kekurangan air. Tuhan tidak manggil mereka keluar dari Mesir karena terlalu berharga ya, untuk membinasakan mereka. Dan mereka menuduh Tuhan. Mereka menuduh pada Musa, apa tidak ada kuburan di sini sehingga kami akan dikubur di sini. Dan baru 3 hari, saudara. Mungkin itu 3 hari dalam hidup saudara, mungkin 3 tahun. Ada yang 30 tahun menanti pertolongan Tuhan. Tetapi mereka sampai ke satu tempat bernama Marah. Mereka kira itu oasis. Mereka kira itu sesuatu yang begitu mereka minum ternyata pahit. Apa yang suka dihadapi hari-hari ini? Kekecewaan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana kehilangan hadirat Tuhan? Bersungut-sungut. Bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Memuji Tuhan. Seandainya mereka memuji Tuhan, pada saat itu Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu. Kayu dalam Alkitab juga berarti salib ya. Dan kuasa salib Yesus dilemparkan. Dan marah itu adalah hati manusia. Ketika dilemparkan sekarang jadi manis. Saya ketemu banyak orang yang sangat pelit, pendendam, pemarah, dijamah kuasa kasih Tuhan, berubah jadi pribadi yang sangat luar biasa. Padahal itu di dalam firman Tuhan dengan sedikit waktu lagi. Saya mengajarkan saudara, semua diukur dengan kekekalan. Saya melayani Tuhan 46 tahun ini. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma 3 detik kali. Tetapi saya tetap menantikan Tuhan. Dan saya belajar. Toh kita akan masuk dalam kekekalan. Kita belajar pola pikir Tuhan. Dan kemudian mereka ternyata bertemu dengan Elim. Pohon-pohon palem, 70 pohon palem. 70 gambaran 70 murid Yesus. 12 mata air, 12 yaitu Rasul Kristus. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kekecewaan, yang terbaik bukan lapor tetangga, bukan ngomelin gembala, tetapi firman Tuhan. Di sanalah mereka dipuaskan. Dan mereka menyesal. Seandainya kami tidak bersungut-sungut. Sebab ada hari keempat buat kita. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan kita, saudara. Maju tak gentar. Engkau menemukan Elim dalam kehidupanmu. Apa yang ada sekarang? Kesempatan ujian untuk tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan janji bahwa Dia tidak akan memberikan penyakit apapun bagi kita yang menuruti firman-Nya. Seringkali orang tanya, Pak, kok sering alami penyakit-penyakit yang mengerikan? Tetapi look at me, saya adalah testimoni yang berjalan. Semuanya disembuhkan secara ajaib. Termasuk kanker getah bening tahun 2002. Semua puji hanya bagi Tuhan. Jangan berhenti di marah, pergi ke Elim. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi Rock Jember shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kasih-Nya. Biarlah pada pagi hari ini kita datang ke hati yang sungguh-sungguh. Boleh meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Yesus Sang Raja yang hadir di tengah-tengah kita, yang siap untuk memberkati setiap kita.
Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kami. Kami tahu kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia dan Jember yang telah Tuhan berkati. Terima kasih untuk tanah yang sudah diberkati, udara yang sudah diberkati, air yang sudah diberkati, ekonomi yang terus Tuhan pulihkan. Terima kasih untuk pemerintahan yang hebat, yang telah Tuhan pakai untuk boleh bekerja sama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di bumi ini, sehingga apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan bangsa dan kota ini boleh menjadi berkat buat bangsa dan kota ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat kota kami Jember. Terima kasih, kami percaya Tuhan terus melakukannya. Dan terus melakukannya sampai Indonesia, sampai kota Jember boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas Jember, atas Indonesia, sama seperti dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersepakat memberkati setiap pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, dan gembala yang kami kasihi, Pastor Benny dan istri. Tuhan kami berdoa, biarlah hikmat Allah, urapan Allah terus menyertai setiap kehidupan mereka, sehingga dimanapun Tuhan utus mereka untuk melayani, kami percaya mujizat demi mujizat boleh terjadi, tanda-tanda heran menyertai setiap pelayanan mereka, sehingga semakin banyak jiwa boleh dimenangkan, kerajaan Allah semakin diperluas dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Sang Raja yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, yang siap memberkati setiap kami. Terima kasih, bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya, yang siap meninggikan Raja di atas segala Raja. Sama-sama katakan amin, haleluya. Yesus Sang Raja, Dia ada di tempat ini, Dia siap melawan setiap kita, amin. Yes, haleluya. Pengharapan yang dinantikan telah datang di tengah kita. Ya Mesias yang telah lahir
setiap kita. Amin. Amin. Betapa hebat, betapa dahsyat kuasanya dalam hidup setiap kita. Dia yang memberkati kita sampai hari ini. Bersyukurlah sebab Dia Allah yang layak disembah. Berkuasa di bumi di surga, Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa Di bumi di surga, sebab Dia yang berkuasa bertahta antara surga dan bumi. dalam kemuliaan. Ah, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Sama-sama tepuk tangan di atas kemenangan. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua
Tuhan, kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau. Kami berpegang teguh kepada setiap janji-Mu. Engkau Allah yang berfirman, Engkau menepatinya dalam hidup setiap kami. Ajar kami terus percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebab kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kami. Percaya, Kami percaya janji-Mu janji-Mu. ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kami percaya janji-Mu sungguh ajaib. Terlalu ajaib Engkau buat setiap kami. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari jemaat sama-sama katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, Terima kasih Tuhan Yesus. terukir Ini setiap kami umat-Mu. kehidupanku. Kami sudah menikmati setiap pengenapan janji Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan.
hanya Yesus segala-galanya dalam hidup setiap kami. Kami percaya janji yang ajaib. Yes. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, kami terus percaya dan Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Oh, serah di dalam kekuatanmu. hanya Kau, hanya Yesus segala-galanya. Kami percaya, janji-Mu ajaib, terlalu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Kami terus menaruh harapan kami. Kami terus menaruh harapan kami. Terus percaya kepadamu Tuhan. Terus percaya setiap janji-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Pasti digenapi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami terus percaya Engkau. Ajar kami Tuhan. Terus berjalan bersama-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus. Allah yang dapat dipercaya. Allah yang dapat diandalkan. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah berbuat curang dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang layak, layak disembah, layak ditinggikan. Bagi-Mu-lah segala hormat, segala kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang lain yang kami ingini, tiada yang lain yang kami ingini di bumi di surga. Hanya Engkau Yesus, satu-satu yang pengharapan kami, yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang besar. Oh, kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah berbuat curang dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima
tepuk tangan dan sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Sungguh anugerah besar dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum sebagai ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Dan kami akan dengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berfirman buat kami, sebab kami percaya hamba-Mu diutus untuk berbicara buat setiap kami. Sampaikan pesan-Mu buat kami, sebab kami membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, dikirim Tuhan dari Makassar, saudaraku ya. Beliau adalah wakil gembala di GBI Rock Makassar, betul Pak ya? Ya. Dan beliau juga adalah dosen, ya, pengajar, dan salah satunya adalah ngajar saudaraku ya. Dan lewat beliau saya diajar kembali untuk mencintai membaca buku. Ya, sebab kalau tugas-tugasnya beliau pasti baca buku, ya. Ya mau tidak temu harus mencintai gitu, saudaraku ya. Dan beliau hari ini didampingi oleh istri yang dikasihi Tuhan, nanti biar diperkenalkan sendiri. Nah, mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Pastor Hensel Berlian Kopsta. Mari Pak. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Saya tidak nyangka di jam 8 seperti ini, jam 8 pagi yang seharusnya anak-anak muda masih bisa tidur enak. Tapi ternyata banyak di tempat ini. Coba lihat kiri kanan, berikan nih, kamu hebat, kamu luar biasa. Terima kasih Pastor Benny, luar biasa ya, dan Ibu sudah mengizinkan saya ada di tempat ini. Ya, saya tadi sudah disebut kalau mahasiswa itu pertama kali ketemu saya, mereka belum kenal saya, pastikan mereka biasanya itu WA saya, shalom Ibu. Ya, mohon petunjuk untuk perkuliahannya. Hampir ya setiap tahun, setiap semester saya mengalami demikian. Padahal saya ini laki-laki tulen. Anak saya 2, yang pertama pria, yang kedua laki. Ya, istri saya paling cantik sedunia dan hanya satu-satunya. Ya, coba berdiri istriku. Ya. Coba lihat ya, ini memang paling cantik. Ya, namanya Astrid. Ya, nah, oke. Tadi sudah diperkenalkan, ya saya dosen tetap di STTII Bali dan kemudian saya juga pengajar di STT Kingdom dan juga beberapa STT dan universitas di Makassar. Nah, saya ada di Surabaya barusan karena anak saya di wisuda, ya. Jadi kami ke Surabaya untuk anak saya lulus dari S1 Teknik Industri. Jadi kami ada dan kami ada di sini. Haleluya. Oke, slide PPT yang pertama aja ya. Saya kira penting untuk kita. Nah, topik pada pagi hari ini adalah standing firm in faith. Ya, standing firm in faith. Apa artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Artinya adalah berdiri teguh dalam iman. Ya, tadi sudah berdoa belum ya? Oh sudah, puji Tuhan kalau sudah. Oke, kenapa kita harus berdiri teguh dalam iman? Ini menjadi hal yang sangat penting. Saya merenungkan apa sih iman itu? Ya, kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Amin. Hidup kita harus didasari oleh iman. Tetapi ternyata setelah saya belajar mempelajarinya dalam perspektif kerajaan Allah, ternyata iman itu lebih daripada itu. Coba, apa yang kita harapkan hari-hari ini? Kehidupan yang lebih baik, betul kan? Masa depan yang baik, betul kan? Bagi anak-anak muda. Dulu saya juga berharap demikian. Dulu saya kurus kerempeng.
Ya, dulu saya kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata. Berat saya waktu SMA itu masuk kuliah 45 kilo Pak Ben. Kurus. Saya dibully sedemikian rupa. Masuk kuliah saya naik 10 kilo lumayan, 54. Dengan tinggi demikian. Tapi istriku itu tidak melihat kekurusan saya. Ya, dia melihat masa yang akan datang. Haleluya. Ya, oh istriku dulu singset ya. Kami ini tumbuh bersama. Haleluya. Ya, sama-sama bertumbuh. Ya. Nah, apa itu iman? Oleh karena iman saya ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena iman saya ada, saya menikmati kehidupan di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita berdiri teguh di dalam iman. Coba kita lihat bersama-sama. 1 Korintus 16 ayat 13. Cocok ya? Oke. 1 Korintus 16 ayat 13 berkata apa? Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kenapa disebut bersikaplah sebagai laki-laki? Ternyata ada laki-laki yang lain. Iya kan? Bersikaplah sebagai laki-laki. Artinya apa? Bersikaplah seperti seorang dewasa. Dalam pengertian kerajaan Allah, kita ini harus menjadi dewasa di dalam Kristus. Ini menjadi hal yang sangat penting. Dan tetap kuat, berjaga-jaga, berdirilah, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini dia, berdirilah dengan teguh dalam iman. Coba kita lihat, mengapa kita harus berjaga-jaga? Dalam bahasa Yunani, ya ini kayak berkuliah ini lagi ya, memakai kata Gregorio, ya Gregorios. Ada nama Gregorios di sini? Ya, Gregorios itu berjaga-jaga, ya. Artinya, ya, apa arti berjaga-jaga dalam bahasa Yunani? Mengawasi. Yang kedua, memberi perhatian penuh, bersikap hati-hati, waspada, bangun. Artinya sadar, bangun, ya. Dari apa? Dari tidur, bangun, bangkit, sadar. Nah, berjaga-jaga berarti kita mengawasi. Mengawasi apa? Keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Jangan hanya sekedar kuliah, tapi lihatlah keadaan. Ya, saya ingat lagu Pantai Costa dulu. Lihat tanda-tanda zaman. Lihat keadaan. Ya, kenapa? Karena itu penting. Walaupun kita masih muda, walaupun Anda masih kuliah, lihat keadaan di sekitar kita. Bagaimana situasi politik, bagaimana situasi ekonomi, bagaimana keadaan dunia hari-hari ini. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Amin. Karena hari-hari ini akan semakin sukar, kata firman Tuhan. Tetapi mari kita juga memberi perhatian penuh. Memperhatikan sepenuhnya. Efesus 5 ayat 15-17 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Tahu arti seksama? Sungguh-sungguh, sedetil-detilnya, seksama. Ya. Bagaimana kamu hidup? Ini dia. Anak muda kan biasa selengean, betul kan? Ya. Kalau tidak ada kerjaan, gabut. Biasa begadang sampai tengah malam, betul kan? Sampai pagi, pagi jadi malam, malam jadi siang. Iya, itu anak muda. Saya juga pernah muda seperti itu. Tapi untung dulu mami saya keras. Kalau pulang jam 11 saya ditutupin pintu. Akhirnya nginap di rumah teman. Ya. Bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, itu berjaga-jaga. Kita harus tahu keadaan dunia, bagaimana cara kita hidup,
Dan bagaimana kita berada, memposisikan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau kita belajar antara bumi dan dunia, kita ada di tengah dunia, sistem dunia yang korup seperti ini. Yesus berkata, Bapa jangan ambil mereka dari dunia. Biarkan mereka dalam dunia. Kenapa? Kita sering berkata, oh Tuhan aku tak mampu, aku tak kuat. Kamu harus ada di situ. Stay strong, stand firm. Ya, berdiri kuat. Nah, jangan seperti orang bebal. Tahu arti bebal? Apa itu bebal? Dablek, ya, kepala batu. Nah itu dia, ya, keras kepala. Sudah dinasehati, sudah diingatkan, masih tetap mau. Ya, jangan, ini orang Makassar bilang, jangan mau kau itu kawin dengan dia. Ya, toh. Jangan nikah dengan dia, jangan pacaran dengan dia. Oh tidak Pak Pendeta, tidak Papi Beni, ya. Oh saya akan bawa dia. Ada banyak kejadian seperti itu. Dan pada akhirnya dia menyesal. Penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang yang bijaksana. Bijaksana, bijak sini. Bijak, berhikmat. Nah, kita butuh hikmat dari Tuhan. Dalam kehidupan ini kita butuh hikmat. Ada hikmat manusia, ada hikmat dunia, ada hikmat kerajaan kegelapan. Tapi ada satu hikmat yang lebih tinggi daripada itu, hikmat Allah. Ini yang kita butuh. Bagaimana hikmat Allah itu ada dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, cara kita berlaku, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata. Nah, di dalam kerajaan Allah ada 4 hal ini yang harus kita tahu bersama-sama. Yang pertama, identifikasi, identitasmu. Siapa identitasmu di dalam dunia ini? Kita adalah anak-anak sang raja. Posisi kita luar biasa. Amin. Coba katakan kiri kanan, kamu gak yakin ya kamu anak raja? Oh yakin? Haleluya. Biar begini-begini, ya biar masih jalan kaki, biar masih ngekos, biar saya masih 1 hari makan 1 kali, tapi saya anak raja. Mentalitas saya raja. Ini sangat penting. Nah, terjadi perubahan identitas akan mempengaruhi pola pikir. Pola pikir ini paradigma kita, cara kita memandang dunia, cara kita menghadapi masalah, cara kita menghandle situasi, cara kita bergaul. Saya ini anak raja. Ya, berarti saya tahu posisi saya dalam pergaulan, dalam kehidupan, dalam dunia bisnis, dalam pertemanan, dalam kuliah, dan sebagainya. Berarti saya ini menjadi pusat. Saya ini menjadi center perhatian banyak orang. Berarti saya harus berlaku dalam kehidupan ini. Saya harus berlaku dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya hidup dengan baik. Saya harus hidup dengan benar. Karena orang akan melihat saya, identitas saya anak raja ini mempengaruhi pola pikir saya. Sehingga pola pikir ini akan mempengaruhi apa? Perkataan. Perkataan kita bukan perkataan yang sia-sia. Perkataan kita bukan perkataan yang sembarangan. Perkataan kita adalah perkataan kebenaran. Amin. Dan ini juga akhirnya mempengaruhi apa? Tindakan kita. Perbuatan kita, gaya hidup kita. Ya, ini menjadi sangat penting 4 hal ini. Karena itu dikatakan hiduplah seperti orang arif,
Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu botol. You know botol? Ya, ada satu channel berkata botol, bodoh dan tolol. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan hanya jadi orang Kristen biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang mengenal, mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya, saya ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini dari luar. Tadi ada yang dari Papua, dari Manokwari. Ada mahasiswa saya dari Papua, pegunungan di atas sana. Ya, wah. Haleluya. Ya. Dan semua ada dari ujung pelosok ada di sini. Itu karena kehendak Tuhan. Dan kita harus temukan ngapain kita ada di sini. Untuk apa kita ada di sini. Kenapa saya kuliah di sini. Kenapa saya berbisnis di sini. Kenapa saya membangun keluarga. Kita harus menemukan itu. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Tapi lebih daripada itu temukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa memberitahukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam tiap pribadi saudara. Pak Gembala juga demikian. Ini merupakan kehendak Tuhan pribadi atas kehidupanmu. Kau harus bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Temukan kehendak Tuhan secara pribadi. Nah, itulah yang namanya berjaga-jaga. Sehingga kita tidak akan terpapar ajaran sesat. Oh ya, dalam kekristenan banyak ajaran sesat? Banyak. Seolah-olah benar tetapi membawa kita menyimpang. Menyimpang 1-2 derajat memang terlihat kecil. Tapi pada ujung-ujungnya jauh. Ya. Sehingga ada berarti keselamatan tidak bisa hilang. Tunggu dulu. Keselamatan adalah kita dikembalikan pada posisi awal. Allah menciptakan saya, Bapak, Ibu, Saudara. Itu keselamatan. Dosa, apa itu dosa? Dosa membuat kita jatuh dari tujuan. Sehingga keselamatan membawa kita kembali kepada tujuan Allah. Keselamatan bukan tujuan. Keselamatan awal. Dari situ kita start untuk mengenal, untuk memahami kehendak dan tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan ini. Dia mau kita mengikuti kehendaknya. Makanya 2 minggu ini kita berbicara tentang penderitaan. Untuk apa penderitaan itu? Untuk menyelaraskan kehendak saya dengan kehendak Sang Raja. Supaya saya sinkron, jalan. Coba kalau misalnya ini besi. Maunya kita lurus seperti ini kan? Kalau dia bengkok-bengkok gimana caranya? Dipanasi, dipres, dipukul. Itu penderitaan. Ya, makanya dikatakan berbahagialah kalau kita menderita karena Kristus. Ya, jangan kita terpapar dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran manusia yang seolah-olah benar, membawa kita dalam ritual-ritual untuk mengerti kehendak Tuhan. No, Alkitab berkata tidak ada ritual-ritual dalam kekristenan. Yang ada hubungan. Ya. Orang Kristen banyak mengandalkan ritual. Saya harus begini supaya saya diberkati. Saya harus begini supaya saya diurapi. Saya harus lakukan diri supaya saya punya kuasa. Tidak demikian. Ada yang berkata, mohon maaf, doa puasa membuat saya semakin diurapi sebelum saya pelayanan. Itu merupakan disiplin diri. Tapi motivasinya bukan diurapi. Pengurapan itu sudah ada, datangnya dari Tuhan. Amin. Ketika kita diselamatkan, kita dikenan oleh Tuhan, kita diurapi. Ya. Nah, jangan sampai kita terbawa dengan ritualitas, membuat kita melenceng. Ajaran sesat banyak, apalagi kesesatan moral. Nah sekarang di dunia ini, apa yang jahat jadi baik.
Apa yang tidak adil adalah keadilan. Betul kan? Keadilan yang semu. Orang yang berbuat jahat justru sekarang dihargai setengah mati. Betul kan? Dunia sedang terbolak-balik. Karena itu kita harus ada di tengah-tengah untuk menyatakan kebenaran. Ini tugas anak raja ini. Ya, lalu apa? Ketegangan sosial di mana-mana. Nah, jangan sampai kita ada di situ. Yang pertama, bagaimana kita berdiri teguh dalam iman. Bagaimana kita berdiri teguh di dalam iman. Ini dia, yang pertama. Kenali Tuhan Allahmu. Jangan hanya dalam lagu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Oh, seolah-olah saya sudah mengenal Tuhan. Ternyata dasar saya rapuh. Saya tidak kuat. Apa itu iman? Iman adalah mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Iman. Mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan. Dia sang raja, dia berdaulat atas kehidupan saya. Ketika saya berjalan, saya percaya saya disertai oleh Tuhan. Ketika saya bangun, saya melakukan aktivitas, saya percaya Tuhan menyertai saya. I put my trust in you. Yang kedua, apa itu iman? Menyerahkan totalitas kehidupan saya kepada sang raja. Kedaulatan sang raja harus berlaku dalam kehidupan saya. Berarti apa? Saya harus mengikuti pimpinan sang raja. Pimpinan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga saya tidak hidup dengan seenaknya. Saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Thank you. Jadi iman apa? Melandasi kehidupan kita dengan kepercayaan kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya. Dialah satu-satunya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita tidak takut, kita tidak gentar karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang hebat, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kita harus mengenal siapa Tuhan Allahmu. Ayub berkata, Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mari kita bangun pengenalan akan Tuhan. Dalam doa Yesus berkata, pengenalan akan Kristus dan Tuhan, itulah kehidupan kekal. Kenali Tuhan Allahmu, sehingga engkau akan tetap kuat di dalam Dia. Kenapa banyak orang yang melepaskan imannya yang berkata, saya tidak menemukan kedamaian di dalam Tuhan Yesus. Karena dia tidak mengenali siapa Tuhannya. Amin. Orang yang mengenali siapa Tuhannya, dia akan tetap kuat apapun yang melanda kehidupannya. Badai, topan, masalah, putus cinta dan sebagainya. Dia tetap stand firm. Kuat. Nah, yang kedua, kita harus mengerti kehendaknya. Tadi kita sudah baca Efesus 5 ayat 17. Oleh sebab itu janganlah kamu sembarangan dalam terjemahan TSI. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Ya, usahakan. Kita hanya minta Matius 6 ayat 33. Apa itu ayat Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya. Maka orang Kristen kebanyakan suka semuanya ditambahkan. Oh iya, siapa yang tidak perlu uang? Betul kan? Semua perlu. Tapi apakah uang adalah segala-galanya? Sehingga kita berkata, kaulah segalanya. Tidak. Tapi dari Matius 6 ayat 33 berkata, usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah dalam kehidupanmu. Dan lakukanlah kehendaknya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Usahakanlah apa? Terlebih dahulu Allah memerintah. Dia harus menjadi raja dalam kehidupan kita. Dan mengerti kehendak sang raja. Supaya kita mengalami kehidupan yang lebih baik di dalam Kristus. Yang ketiga, melaksanakan kehendaknya. Bukan hanya sekedar mengenal, mengerti, tahu kehendak Tuhan. Lalu diam-diam saja. Ini perlu. Nah, saya jelaskan. Pengalaman hidup bersama Kristus. Itu modal kita untuk tetap kuat. Amin. Kalau dulu Tuhan tolong saya. Hari ini Tuhan tolong saya. Pasti ke depan Tuhan tolong saya. Amin. Makanya laksanakan kehendaknya. 1 Yohanes 2:17 berkata. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup. Akan tetap hidup selama-lamanya. Dalam kekekalan bersama dengan Sang Raja. Dengan Yesus Kristus Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah. Makanya Yesus memberikan perumpamaan. Bukan orang yang berseru-seru. Berkata saya sudah melayani, sudah melakukan itu, sudah begini, sudah menyembuhkan banyak orang. Melakukan mujizat dan sembah. Yesus berkata, kenyalah aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendaknya. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Karena dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ini menjadi penting bagi kita. Amin. Lakukan kehendak Tuhan. Berat, iya. Salah satu kehendak Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Mau jalan salib? Mau sangkal diri? Berat. Tapi itulah jalan kerajaan Allah. Mungkin hari ini kita masih bisa lihat anak muda banyak yang kos. Saya juga pernah kos. Dulu saya cari kos tahun 90-an itu 100.000 kos saya. Itu sudah tidur, dicucikan baju, dapat makan. Cari yang murah meriah. Ya. Cari dekat kampus supaya jalan kaki. Ya. Menderita? Ya. Tapi kalau kita melakukan kehendak Allah, ingat, perkenanan, promosi itu datangnya dari Tuhan. Masa depan itu pasti di dalam Kristus. Saya sudah mengalami hal ini. Dulu saya tidak tahu saya harus jadi apa. Kurus kerempeng, jerawatan batu. Jerawat ini, makanya banyak bopeng-bopengnya. Tapi saya tidak tahu istri saya ini melihat apa di dalam diri saya. Ya. Waktu itu ya, saya tidak tahu. Oh ini kembang ini, banyak ini yang mau sama dia. Ya, tapi dia mau sama saya. Itu dia. Haleluya. Ya, anak muda jangan takut. Ya.
Mungkin engkau belum berharga di masa ini. Tapi kalau engkau tetap di dalam Kristus, saya bertobat kelas 3 SMP. Saya dipenuhi Roh Kudus kelas 3 SMP. Setelah itu saya berkata sama papi saya mau melayani Tuhan saja, tidak usah sekolah. Tidak, untuk papi saya keras. Tidak, harus sekolah, harus kuliah. Dalam keterbatasannya, akhirnya saya kuliah. Ya, tapi saya terus melayani Tuhan. Dalam keterbatasan saya melayani Tuhan. Saya dari tempat biasa bisa jalan kaki untuk ke gereja. Pagi-pagi seperti ini, ibadah mahasiswa jam 8. Jam setengah 7 sudah ada di gereja, angkat alat, taruh di bus atau taruh di mobil. Sama-sama untuk pasang alat di daerah yang lain di sana. Pasang sound system, keringat-keringat. Shalom, apa kabar anak-anak muda? Haleluya, saya sudah mengalami itu. Saya sudah mengalami basa-basa naik di mimbar. Ya, banyak hal dalam keterbatasan. Tapi kalau kita mengerti kehendak Allah sejak dari masa muda, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dalam hal apapun jangan takut. Bisnis Bapak Ibu, Saudara dan sebagainya. Masa depan itu sungguh ada. Nah, pertanyaan imannya adalah begini. Haruskah kita mempercayai Yesus Kristus? Bagi sebagian anggapan berkata dia hanya manusia biasa. Orang banyak bahkan ada kekristenan yang Unitarian berkata dia manusia biasa. Tapi karena dia mempunyai moral, etika dan dia melakukan banyak kebaikan, maka Tuhan mengangkat dia lebih tinggi. Dia manusia biasa. Ada yang berkata, ya Yesus bukan Tuhan. Ya, dia anak tukang kayu. Makanya pertanyaan iman, haruskah kita mempercayai Yesus Kristus? Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Di tengah gempuran tantangan iman hari-hari ini, haruskah kita terus bisa mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat? Dengarkan baik-baik. Lukas 2 ayat 11 berkata, ini pernyataan sorga lewat malaikat. Ini pernyataan sorga. Malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Apakah berhenti sampai di situ? Apakah manusia bisa menjadi Juru Selamat? Bisa. Dalam dunia konseling, dalam dunia psikologi, manusia bisa jadi Juru Selamat bagi sesamanya. Sindrom Juru Selamat namanya. Ya, sindrom Juru Selamat. Mau terus memberikan pertolongan. Bahkan mungkin ada anak muda yang mengorbankan hidupnya untuk bisa menikahi orang atau wanita yang sedang dalam kesusahan. Sindrom Juru Selamat, bisa. Tetapi apakah itu Juru Selamat yang sejati? Tidak. Juru Selamat dalam keterbatasan. Saya katakan demikian. Karena kita tidak bisa menolong banyak orang. Lebih dari kemampuan kita. Tapi ini dia. Ini surga yang menyatakan. Kenapa kita harus percaya Yesus? Dia Juru Selamat. Ada kata apa? Ya, itu. Kata ya itu menunjukkan siapa Juru Selamat itu kan? Juru Selamat kita siapa? Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Saudara jangan diombang-ambingkan. Kekristenan hanya mengatakan Yesus sebagai Juru Selamat. Ya benar. Tapi siapa Juru Selamat yang sejati? Kristus Tuhan. Siapa Kristus itu? Mesias.
Siapa Mesias ini? Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup ini refer kepada siapa? Yesus. Sorga menyatakan, ini bukan perkataan manusia. Lukas menuliskan, malaikat memberikan pengumuman. Inilah berita Injil itu. Apa Injil? Bahwa seorang anak raja telah lahir di bumi. Injil, ini berita sukacita, berita yang keluar dari kerajaan sorga. Berita sukacita kepada dunia. Dia raja. Makanya kita percaya Yesus adalah raja. Amin. Dia lahir sebagai raja. Dia menyatakan perbuatan-perbuatan kerajaan Allah. Kalau dia mengusir setan katanya, Yesus berkata, kalau aku mengusir setan berarti kerajaan Allah telah datang padamu. Dia mati sebagai raja. Dia bangkit sebagai raja. Dia naik ke sorga sebagai raja. Dan akan turun sebagai raja. Dan memerintah dalam kerajaan kekal. Bukan hanya raja, dia Tuhan. Apa itu Tuhan? Kurios. Tuhan, pemilik. Makanya ini yang harus kita yakini. Yesus adalah sumber, dialah pemilik kehidupan kita. Makanya kita harus percaya, hidup saya didasari dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saya ikut Yesus karena saya percaya kepada Dia. Saya menyerahkan totalitas kehidupan saya, bahkan masa depan saya kepada Kristus. Karena saya percaya kepada Dia. Dia yang berdaulat, Dia yang pegang kendali atas kehidupan saya. Dia yang menentukan masa depan saya. Bahkan masa depan saya adalah masa depan yang cerah. Bahkan firman Tuhan katakan, sebelum hari-hari hidupmu ada, itu semua sudah dituliskan dalam kitab-kitabnya. Mazmur 139. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, stand firm in faith. Berdiri teguh. Dunia sedang menguji iman kita. Dunia sedang mengobok-obok kepercayaan kita. Tapi Dialah juru selamat, Dialah Kristus, Dialah Tuhan. Yang terakhir, sudah berapa lama saya Pak? Yang terakhir, ya. Bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Trust in God's character. Percaya kepada karakter Kristus. Karakter Tuhan. Oh ya, Dia menyatakan dirinya dalam Alkitab dalam berbagai-bagai cara. Dalam berbagai-bagai karakter. Aku Allah, aku El Shaddai, aku Adonai, aku El Elyon, aku apa lagi? Yahweh Tsikinu, dan banyak hal. Ya. Dia menyatakan dirinya. Lalu apa? Fear fades when focus shift to Jesus. Ketakutan akan lenyap kalau fokus kita kepada Yesus. Kepada Sang Raja. Terus berjalan, lihat. Dunia memang sedang memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Keinginan-keinginan. Ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Betul kan? Ini tawaran dunia. Kalau kamu meninggalkan iman, kamu akan mendapatkan posisi yang baik. Akan dapat modal dan sebagainya. Tapi kalau kita tetap fokus kepada Tuhan. Dunia, firman Tuhan katakan, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apakah kita akan tetap ikut dunia? Padahal dunia akan lenyap dengan keinginannya. Tapi yang tinggal tetap adalah Tuhan, Kristus, Dia Raja. Amin. Obedience is an act of faith. Ketaatan adalah sebuah aksi daripada iman. Taat. Taat saja. Taati firman Tuhan. Tidak usah berargumen dengan perintah Tuhan. Taat saja. Kalau Tuhan suruh setia, setia saja. Kalau Tuhan suruh melakukan ini, lakukan saja.
Kalau Tuhan suruh menabur di tengah keterbatasan, lakukan saja. Ishak menabur di tengah kekeringan. Dia taat. Ingat, taburanmu adalah benihmu masa kini. Kapan kau tuai? Nanti. Saat ini, kau ada hari ini karena taburanmu masa lalu. Perhatikan baik-baik. Jangan salahkan Tuhan. Kalau hari ini hidupmu masih biasa-biasa saja. Salahkan dirimu kenapa kamu tidak menabur di masa lalu. Betul lah? Hanya orang yang menabur yang menuai. Orang yang tidak menabur dan menuai itu namanya pencuri. Anak-anak muda yang masih kuliah, tabur hari ini. Taburan bisa macam-macam. Saya dulu tidak punya uang, saya tabur tenaga saya. Saya tabur karunia-karunia saya, talenta saya. Tabur. Benihmu, kita tabur benih A, jangan harap tumbuh benih B. Jangan harap buah semangka berdaun sirih. Itu hanya ada dalam kosakata Bruri. Tabur mangga, kau akan tuai mangga. Taat. Taat. Ketaatan itu penting. Lalu apa? Find a verse to pray. Temukan ayat-ayat yang akan terus menguatkanmu dalam doa. Makanya baca Alkitab. Ya. Baca, mengerti, tidak mengerti, harus baca. Tidak bisa satu pasal satu hari, satu perikop. Tidak bisa satu perikop, satu ayat. Tidak bisa satu ayat keterlaluan. Ya. Iya. Iya kan? Baca. Renungkan. Nanti itu yang akan menolong kita. Ketika kita berada di dalam keadaan yang tidak baik, ayat-ayat itu yang akan muncul menguatkan kita. Itu yang akan menolong kita. Lalu yang terakhir apa? Apa di situ? Act in faith this week. Bagaimana memperkuat iman kita? Lakukan imanmu. Nyatakan imanmu. Ya. Dalam minggu ini. Apa yang Tuhan suruh, kerjakan. Kau akan melihat kehidupanmu akan terus dalam tuntunan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus teguh dalam iman. Haleluya. Ayo mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kebenaran firman. Kami percaya Engkau berkuasa. Kami percaya. Kami percaya. Dalam pembahasan terakhir, kerjakan imanmu, lakukan imanmu dalam minggu ini. Apa yang sedang kau harapkan di minggu ini terjadi? Apa yang sedang kau inginkan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu? Apakah ada terbersit dalam pikiranmu? Tuhan, saya mau bayar uang kuliah. Tuhan, saya mau bayar uang kos. Tuhan, ya Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang kecil. Itu hal yang kecil, hal yang mudah. Tuhan, saya sakit. Tuhan, ibu saya sakit di kampung. Tuhan, saya punya bisnis.
Tuhan tolong saya harus membayar untuk bisnis saya membutuhkan ini Tuhan, saya butuh ini. Ya, Tuhan tahu. Kalau hidupmu kau dasari di atas kebenaran firman Tuhan, kau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kau menyelaraskan keinginanmu dengan keinginan Tuhan, engkau berserah kepada Tuhan, kau pegang janjinya, maka kau akan tetap kuat. Taruh tanganmu di dada, perkatakan imanmu kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu, katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya, ya. Saya percaya Engkau sanggup untuk melakukan. Saya percaya. Saya percaya. Perkatakan imanmu. Perkatakan. Bukan lagi sebuah permohonan, tetapi sebuah perkataan iman. Perkataan iman. Ketika engkau memperkatakan imanmu, apa yang kau lepaskan akan terlepas, apa yang kau ikat akan terikat. Engkaulah eklesia, engkaulah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Orabashika takaraba ya rabashikara. Orabashika takarabo ya rabash. Aku percaya. Aku percaya. Aku tidak khawatir dan takut dan gentar. Berjalan bersamamu Tuhan. Ku perkatakan imanku. Ku perkatakan doa-doaku. Aku percaya kepadamu. Aku percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Tuhan lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Teguhkan, kuatkan. Biar hari-hari kehidupan kami terus berjalan dalam mempercayai Engkau. Dalam mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam memegang janji-janji dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kanan kami dan kami percaya
Engkau yang melakukan banyak hal. Engkau yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus kuatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dalam Messianic Women Ministry Special Christmas, Selasa 25 November 2025 pukul 18.00, bertempat di MNS Corner Cafe and Eatery Ruko GNI, Jalan WR Supratman nomor 79. Ajak sahabat dan keluarga Anda untuk bertumbuh melalui firman Tuhan dan persekutuan yang memperlengkapi menjadi wanita berhikmat, berfungsi, berdampak. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Mari ambil bagian bersama untuk memperindah perayaan Natal kita tahun ini. Tim dekorasi Natal membutuhkan sekitar 800 kemasan detergen atau snack dengan bagian dalam berwarna silver mengkilap yang akan digunakan untuk membuat pohon Natal. Kemasan dapat dikumpulkan pada hari Minggu setelah ibadah kepada Ibu Lia atau melalui GKK masing-masing. Gembala dan seluruh jemaat GBI Rock Jember mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kepada Saudara Dery, Saudara Justinus Ponis, bisa bangkit berdiri. Selamat datang dalam keluarga Allah. To the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari semua jemaat ulurkan tanganmu mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mendukung apa yang orang tua doakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh mereka dengar di ibadah Rocky Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu itu boleh tertanam,
boleh bertumbuh, bahkan berbuah di kehidupan anak-anak kami Tuhan. Dan mereka adalah anak-anak-Mu, mereka adalah orang-orang yang diberkati dari kecil Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat dan pengetahuan dari kecil Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang selalu disertai dan dilindungi Tuhan dari kecil, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan bermain. Mereka adalah berkat, mereka adalah terang dan garam bagi lingkungan mereka Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita di dalam anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Hence yang sudah melayani kita pagi hari ini. Saudara diberkati, amin. 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 Berarti tahun depan kembali lagi ya. Amin. Oh ya, amin sudah ya. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan memberkati setiap kita. Dan puji Tuhan, sekali lagi saya menegaskan untuk perayaan Natal kita, tanggal 19 Desember yang akan datang, saudara ya, masih banyak yang dibutuhkan untuk kertas bungkus snack yang berwarna silver. Jadi kami minta untuk mari kita bersama-sama melakukan bagian setiap kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyatakan imanmu, katakan aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami percaya Tuhan sudah pulihkan kami, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Bapa, kami bersepakat, hamba-Mu bersepakat dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Berdoa buat hamba-Mu, Bapak Hence yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersepakat memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarga. Apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuatnya berhasil. Bahkan dalam pelayanan, demi pelayanan. Bahkan dalam sebagai pengajar Tuhan. Bukan hanya informasi yang disampaikan, tapi ada bagian kehidupan yang dibagikan kepada banyak orang. Dan lewat hamba-Mu ada banyak orang yang dimenangkan dan bahkan dikembalikan kepada posisinya untuk mereka kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Kami percaya lewat hamba-Mu ada banyak orang-orang muda yang akan dibangkitkan dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Bersama dengan istri bahkan keluarga ini Tuhan. Kami percaya nama Tuhan
Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati hamba-Mu ini, diberkati dengan kesehatan dan kekuatan dan pengurapan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami menabur di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih, mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Kekuatan Allah yang baru akan menyertai engkau. Bahkan Dia yang menjadi pembuka jalan dalam setiap kehidupanmu. Sehingga ketika kau melihat segala sesuatu tidak mungkin, tetapi ketika kau berharap kepada Tuhan, kau akan melihat pintu itu terbuka. Pintu itu akan terbuka di hadapanmu. Terima kasih, diberkati keluarga dan rumah tanggamu. Diberkati setiap pekerjaan tanganmu. Diberkati studi dan sekolahmu. Diberkati masa depanmu. Terima kasih Tuhan, aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah semakin diperluas. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun mengalir dalam hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.